Harun, silahkan ini datang langsung tips-tips untuk bagaimana cara terbaik untuk menghindari deportasi langsung dari Red State. Setelah itu langsung kita tutup. Silakan Pak Harun. Ya, makasih Mbak Lia. Ya, saya ralat sedikit ya. Memang Houston tuh sebetulnya juga sanctuary city ya. Polisinya juga, Houston Police Department juga tidak dibenarkan seperti samalah dengan apa yang sudah diceritakan oleh Pak Jason. Texas itu kan besar ya, state paling besar sebetulnya. Tapi kalau penduduk paling besar California. Tapi memang karena penduduk jumlah utamanya itu memang sangat merah, red state. Jadi ya kota-kota kecil, ya bukan kota-kota kecil, kota-kota besar yang menjadi pulau-pulau biru seperti Houston, Austin, San Antonio, Dallas ya mereka eh, tidak bisa membendung kemauan daripada masyarakat Texas lainnya sehingga ya memang ini red state banget ya dan memang ganas di sini itu yang memang harus digarisbawahi. Sayang sekali tidak seperti di California. Mungkin kiat-kiat yang penting untuk diperhatikan satu kalau bisa ada planning ya. Satu misalnya contohnya bikin surat kuasa. Kedua kalau memang sudah udah cocok dengan satu lawyer, bawa kartu namanya di dompet Anda. Jadi kalau ada apa-apa mereka polisi misalnya ICE sudah mencek dompet Anda sudah melihat wah ini udah ada kartu nama lawyer. Mungkin dia bisa menanyakan apakah ini lawyer Anda? Iya. Ada lagi satu formulir kalau memang Anda sudah membuat kontak dengan lawyer, lawyer imigrasi sebagai contoh, ada satu formulir imigrasi namanya G28 atau G28. Itu formulir yang biasa lazim dipakai oleh pengacara untuk memberitahukan kepada pihak imigrasi bahwa ini sudah ada attorney-client relationship ya. Jadi sudah ada hubungan antara klien sama pengacara dan formulir itu yang memang harus diisi dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, si advokat, si pengacara dan juga klien untuk membuktikan kepada imigrasi bahwa ini sudah diwakili. Itu juga ada baiknya dibawa. Ya, kemudian ya seperti Ibu Lia juga sudah sampaikan, memang merupakan kewajiban untuk membawa green card kemana-mana. Nah, dan tidak ada salahnya seperti Pak Michael juga katakan, meskipun sayang ya, kok kita sudah sampai di titik itu, tapi memang keadaan yang begitu genting di Amerika ini sampai-sampai tidak bisa dipungkiri bahwa sebetulnya kalau membawa paspor Amerika atau membawa bukti-bukti lain, terutama bagi orang-orang yang ya dalam tanda kutip bukan orang bule Amerika, orang seperti kita kita pendatang ya tidak ada salahnya untuk membawa bukti itu. Jadi jangan sampai kalau ada pengecekan atau pencatatan atau apa kita tidak ikut ke bawah arus gitu ya. Ya beda lah kalau kita kita di sini ya oke, kita tahu apa yang mesti kita katakan apa yang kita harus sampaikan ke polisi, ke pihak ICE, tapi kan teman-teman yang lain belum tentu. Banyak juga yang udah warga negara Amerika tapi mungkin bahasa Inggrisnya juga belum tidak sefasih atau masih ada aksen. Eh, Apalagi ya teman-teman dari etnis lainnya seperti Spanyol ya, Hispanic ya sampai sudah terbawa juga dan sulit seperti Pak Michael katakan. Betul, saya sendiri pernah menangani dulu ada orang warga negara Amerika tapi dia sampai ke deportasi pada asalnya dari Louisiana. Ya hampir 1 tahun prosesnya sampai dia bisa balik ke sini. Kita harus gugat pemerintah dan lain sebagainya. Itu tidak mudah gitu dan selama dia berkecimpung di Honduras, ya itu kan shock juga buat dia. Padahal nggak lahir di sana, nggak asal dari sana, tapi karena dipikir dia orang Honduras, main didepak aja. Itu pada zaman Bush itu, bukan zamannya Trump atau pemerintahan selanjutnya gitu ya. Jadi ya jangan berkecimpung di tempat-tempat yang memang suka ada rahasia. Hati-hati, jangan melakukan ya ini udah obvious banget ya, jangan melakukan tindak pidana, jangan sampai khilaf. Itu juga jangan menjadi sasaran atau red flag ya bendera merah. Ya hati-hati aja, itu aja yang bisa saya sampaikan. Paling mudah-mudahan kita berdoa masa sulit ini bisa berlalu dengan cepat dan kita aman semua sebagai diaspora Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Pak Harun, dan ini sebelum saya kembalikan lagi kepada Pak Jody dan Wi, our generous host hari ini sempat juga ada pemberitaan kalau ICE itu akan juga bisa menyamper ke sekolah dan ke rumah ibadah. Nah, ini adalah salah satu contoh dari
hal-hal yang akan subjek ke, saya percaya sekali itu akan ada subjek dari judicial review karena eh, sudah ada juga banyak pihak-pihak yang mengajukan protes keras ya bahwa ini dapat mengganggu hak-hak konstitusional yang ada, dan jangan lupa ini juga negara hukum ya, ini negara hukum, so let the process check and balances work as it is. Dan untuk itu nanti kami juga dari Ayala juga akan mengadakan penyuluhan-penyuluhan lagi ke di masa akan datang. Dan jangan lupa sebenarnya di Amerika ini ada banyak sekali cara untuk mendapatkan status, dan secara umum itu melalui employment, family, atau melalui special laws. Jadi tolong cari representasi yang benar, cari representasi yang benar. Tidak harus kami, banyak sekali lawyer imigrasi di mana-mana yang benar dan benar-benar praktek gitu ya. Jangan termakan oleh banyak sekali scams atau apapun yang beredar. Dan apabila kami bisa membantu, bisa email ke admin@indoamericanlawyers.com. Dan sekali lagi juga kami juga membutuhkan relawan kalau ada yang bersedia meluangkan waktu membantu translasi dokumen atau just to manage everything, karena kami semua di sini volunteer. Dan untuk itu juga terima kasih sekali lagi atas waktunya Pak Jason, Pak Harun, Bu Sabrina, dan Pak Michael. Um, udah sekian, demikian begitu aja, kembali ke Pak John. Terima kasih Pak John. Waduh, terima kasih banyak nih. Lia, thank you ya. Dan Pak Harun, Pak Jason, sama Michael, dan Sabrina. Thank you so much. Memang challenge-nya sangat banyak, terutama kalau kita lihat dari pihak Kongres sekarang lebih ke Republican dan juga Supreme Court lebih ke ini. Tapi imigrasi juga bisa lari ke Supreme Court ya kalau di appeal terus, betul? Bisa ya. Oh ya, oke. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk yang ingin tinggal di Amerika. Dan sekian dulu, saya John Uy dari kabarinews.com. Sampai kita berjumpa lagi. Thank you.